Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Puji Tuhan di pagi yang baru ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan dari Tuhan, sehingga kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Lebih Baik Mati bagian 21, Pelajaran, Perenungan, dan Pertanyaan bagi kita. Ini adalah bagian terakhir dari seri Lebih Baik Mati. Setelah sekian lama kita mengikuti seri ini, tentunya masing-masing dari kita mendapatkan pelajaran yang mungkin saja berbeda-beda. Dan hari ini saya akan bagikan pelajaran yang paling berkesan bagi saya. Yaitu pertama, pentingnya bagi kita untuk melatih iman. Saya percaya tidak ada sesuatu yang instan. Semua perlu yang namanya proses. Nanti akan ada suatu krisis yang akan terjadi, suatu pemaksaan untuk menghormati, untuk menguduskan hari Minggu. Jadi kita perlu melatih iman kita dari sekarang. Melalui krisis-krisis kecil yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan dapat membentuk iman yang terlatih, yang pada akhirnya kita dapat menghadapi krisis yang besar nanti yang akan terjadi. Pelajaran kedua yang paling berkesan bagi saya adalah beberapa renungan yang lalu kita sudah melihat kisah John Huss yang luar biasa. John Huss memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, namun ia tidak ragu untuk menegur dosa kepausan dan menjadi berbeda. John Huss tidak takut kehilangan penghormatan dan juga pengakuan sosial yang ia peroleh karena membela kebenaran. Hal ketiga yang paling berkesan bagi saya adalah pada kisah John Huss dan Jerome yang lalu, yang sudah pernah kita bahas, kita melihat ada beberapa orang yang berprofesi sebagai seniman, yang juga ikut dalam menegur dosa kepausan. Dari sini saya belajar bahwa Tuhan memberikan kelebihan pada setiap orang, dan kelebihan tersebut dapat kita gunakan untuk pekerjaan menyebarkan Injil di dalam dunia ini. Itu adalah pelajaran yang paling berkesan bagi saya. Dan sekarang saya akan membacakan pelajaran yang paling berkesan bagi teman saya, yaitu Kak Priscil. Pertama, prinsip lebih baik mati daripada tidak menghormati atau melanggar hukum Allah. Lalu yang kedua, harus berani menyampaikan kebenaran. Walaupun risikonya bisa jadi akan turun pangkat, kehilangan pekerjaan, dimusuhi oleh banyak orang, dicemooh, bahkan mungkin juga akan mengalami kematian. Yang ketiga, pentingnya melatih iman mulai dari sekarang. Lalu yang keempat, saat ini khususnya di Indonesia masih ada kebebasan untuk beribadah. Masih ada kebebasan untuk menyampaikan kebenaran. Masih bisa mempelajari Alkitab dan memiliki Alkitab. Masih bisa mengadakan pertemuan-pertemuan rohani. Oleh karena itu, gunakan waktu-waktu kelimpahan ini dengan sebaik mungkin. Isi lumbung kita dengan firman Tuhan selama masih ada kesempatan. Itu adalah pelajaran yang paling berkesan yang didapatkan oleh teman saya, Kak Priscil. Dan sekarang mari kita rangkumkan sekilas pelajaran kita selama beberapa hari ini. Ingatlah bahwa prinsip yang sebenarnya kita harus miliki sebagai umat Tuhan, yaitu lebih baik mati daripada tidak menghormati atau melanggar hukum Allah. Selain itu, ingatlah juga bahwa kita tidak semestinya menyetujui dosa dengan perkataan atau perbuatan, atau sikap diam, atau kehadiran kita. Ini dikutip dari buku The Desire of Ages, halaman 152, paragraf yang ketiga. Lalu ingatlah juga semua tokoh yang sudah kami bahas,
yaitu Hananya, Misael, Azaria, Daniel, Henok, Elia, Jonhas, 2 orang asing yang datang ke Praha, Jerom, dan beberapa orang yang dipenjara atau didenda karena melanggar undang-undang hari Minggu. Dari semua tokoh tersebut, tentu saja kita dapat mengambil banyak hal yang baik dari mereka dan dapat kita terapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti iman mereka, keberanian mereka, penggunaan talenta yang mereka miliki, kesetiaan mereka, dan lain-lainnya. Dan pada akhirnya kita sudah belajar bahwa akan ada suatu pemaksaan untuk melanggar hukum Allah kepada kita semua. Pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah siap menghadapinya? Apakah kita sudah melatih iman kita saat ini? Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di dalam hati kita masing-masing. Lalu pada bagian akhir ini, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini di dalam hati kita masing-masing. Pertama, apakah prinsip lebih baik mati daripada tidak menghormati atau melanggar hukum Allah akan menjadi prinsip saya? Ataukah saya lebih memilih untuk berada di zona aman dan nyaman saja? Pertanyaan kedua, apakah saya akan tetap menyatakan kebenaran, walaupun tahu bahwa akan ada risikonya? Pertanyaan ketiga, apakah saya sudah menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada saya untuk memberitakan kebenaran? Biarlah pertanyaan-pertanyaan ini kita jawab di dalam hati kita masing-masing dan menjadi perenungan bagi kita masing-masing. Kiranya renungan pada seri Lebih Baik Mati ini boleh menjadi berkat serta menguatkan kita semua. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.